Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhanot Andria. Saya sebagai mahasiswa internship desain engineering di Bisaya Academy pada program Kampus Merdeka. Terima kasih setelah menghadiri webinar kali ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti webinar kali ini dalam keadaan mengikuti dalam keadaan berpuasa juga untuk bagi yang menjalankan. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah tutorial melakukan citasi dan pengelompokan data menggunakan software Mendeley dan FastViewer. Mungkin saya dapat langsung share. Ini. Nah, untuk ini saya langsung mulai ke corporate. Akan saya bilang mengenai tutorialnya di link di chat. Di berkas itu nantinya ada si FastViewer itu sendiri, software Mendeley Desktop dan panduan-panduan pengguna itu yang mungkin dapat membantu kita semua dalam mengoperasikan software ini. Kita mulai. Ya, selamat siang. Saya ulangi lagi mungkin. Saya Farhanot Andria sebagai mahasiswa internship desain engineering di BISA AI. Pada siang kali ini akan melakukan pematerian mengenai cara melakukan citasi dan pengelompokan data menggunakan software Mendeley dan FastViewer. Mungkin di sini kita posisikan diri masing-masing tuh sebagai sama-sama itu gitu, sama-sama sebagai audiens gitu. Saya mendapat kita bisa sambil berdiskusi juga nantinya gitu. Mohon maaf juga apabila mungkin ada kesalahan gitu ya, karena ini merupakan webinar pertama kali saya atau pertama kali saya menyampaikan materi dalam umum. Lanjut. Nah, bahasan kali ini yaitu mencakup pada overview atau pendahuluan. Yang kedua adalah dasar penelitian. Yang ketiga itu Mendeley. Yang keempat FastViewer dan terakhir ada diskusi dan penutup. Overview. Nah, mungkin akan saya bacakan saja ya. Yang seperti yang kita tahu itu dalam sebuah penelitian itu kita membutuhkan sebuah studi literatur gitu. Nah, atau pencarian referensi untuk memenuhi data-data penelitian kita. Setiap referensi atau studi literatur harus dicantumkan ke dalam penelitian kita tanpa ada yang terlewat. Mengapa? Agar kita menghindari plagiarisme atau menjiplak secara langsung. Bayangkan saja orang yang mengutip atau mensitasi suatu jurnal atau mensitasi semua sumber referensinya saja masih dapat terkena plagiarisme apabila dia mengutip setiap kalimat sama persis dengan jurnal asalnya gitu. Apalagi orang yang tidak mengutip dan tidak mencantumkan nama sumber penelitiannya atau data penelitiannya.
Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, orang-orang yang akan melaksanakan sebuah riset, pentingnya untuk mengetahui cara melakukan sitasi yang baik dan pengelompokan data tentunya. Nah, pada kali ini saya akan membuat cara melakukan sitasi menggunakan software Mendeley. Lanjut. Denson dalam perkataannya mengatakan bahwa penelitian itu dianggap sebagai aktivitas yang di dalamnya bertujuan untuk memberikan kontribusi yang orisinal terhadap pengetahuan. Dasar penelitian. Nah, penelitian itu merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memecahkan suatu permasalahan gitu. Penelitian dapat diartikan sebagai usaha pemecahan masalah. Jadi misal kita dalam kehidupan gitu ya, masalah sekecil apapun tuh dapat kita teliti menjadi sebuah penelitian dan kita dapat mencari akar permasalahannya dan jawaban permasalahannya. Nah, penjelasan serta jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum, sebagaimana halnya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat pula sangat konkret dan spesifik seperti riset terapan atau riset yang teraplikasi. Seperti itu. Next. Nah, apa itu literatur review? Nah, literatur review itu adalah metode berbasis pustaka yang melibatkan analisis sekunder sebuah pengetahuan yang dieksplorasi. Literatur review ini dapat dikatakan sebagai tempat kita menunjukkan bahwa kita sama-sama sadar dan dapat menafsirkan apa yang sudah diketahui dan di mana akhirnya. Misal tuh kita tuh mencari suatu jurnal dan kita menafsirkan apa yang ada dalam jurnal tersebut untuk dikembangkan lagi dalam penelitian kita, dan kita tahu bahwa output yang kita lakukan dalam penelitian itu apa. Seperti itu. Menulis literatur review. Mungkin ini dasar-dasarnya saja ya. Yang pertama adalah menunjukkan kontradiksi dan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Nah, sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, kita itu dalam melakukan riset tuh sebelumnya pasti akan mencari sumber pustaka terlebih dahulu kan. Nah, kita harus menganalisis gitu, melihat perbedaan antara penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah ada dengan penelitian kita. Jangan sampai kita tuh melakukan penelitian yang betul-betul sama persis, baik dari segi metode, objek penelitian, dan lain-lain. Seperti itu. Yang kedua itu kita menciptakan dimensi baru atau perspektif baru yang memberikan kontribusi berbeda. Jadi penelitian kita itu dianggap sebagai hal yang berbeda gitu dengan penelitian lain. Kita harus mempunyai output yang berbeda dengan penelitian lain. Dan kita harus membuat perspektif baru dari apa yang kita lakukan di penelitian itu. Yang tiga, yaitu menunjukkan dan memperjelas pemahaman kita tentang arah riset yang kita laksanakan. Nah, terus yang keempat adalah mengidentifikasi pola dan tren penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, nantinya itu dengan mengidentifikasi itu kita tuh jadi tahu gitu bagaimana pola penelitian dari tahun ke tahun, permasalahannya itu apa, metodenya itu apa, pengembangannya itu apa gitu. Yang kelima ada mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur dan mencari jalur penyelidikan baru. Yang keenam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang ketujuh ada justifikasi penelitian. Lanjut, yang 8 tuh meningkatkan keluasan pengetahuan tentang area riset. Nah, meningkatkan keluasan itu artinya tuh kita tuh mencari memperluas area riset kita tuh jangan hanya sebatas pada, misal saya tuh ingin riset tentang baterai untuk mobil listrik. Nah, area riset
kita itu bisa dapat diperluas lagi semisal kita ingin melakukan pendalaman mengenai material kimia di dalamnya dan juga metode-metode bagaimana cara kita mengembangkan baterai untuk mobil listrik seperti itu. Yang ke-9 ada mengidentifikasi karya yang berpengaruh dan terpublikasi. Selanjutnya memposisikan proyek kita relatif terhadap pekerjaan lain. Dan yang terakhir tentunya yaitu melanjutkan capaian penelitian lain. Kan kita tuh sudah melakukan sitasi gitu, sudah melakukan yang namanya itu kita tuh sudah membaca jurnal orang lain. Nah, kita jadi tahu apa penelitian orang lain dan kita dapat mengembangkannya. Seperti itu. Nah, Skyhub. Nah, Skyhub ini merupakan suatu situs gitu ya, suatu situs kita tuh gimana cara kita tuh membobol istilahnya tuh istilah kasarnya kita membobol sebuah artikel jurnal yang berbayar agar menjadi gratis dan dapat kita pakai. Nah, tercatat gitu. Skype ini diciptakan oleh seorang dari Rusia gitu ya, namanya itu Alexander Elbakyan. Nah, Skype ini memang terhitung kontroversial sih. Terlihat dari pada tahun 2015 penerbit akademik Elsevier itu mengajukan keluhan hukum di New York City atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Nah, akibatnya alamat web skyhub.org itu dihapus. Tetapi hingga saat ini tuh Skyhub masih dapat beroperasi gitu ya dengan mengubah-ubah domain misalkan menjadi Skyhub SE atau Skyhub apalagi sih banyak sih linknya. Nah, selesai dihapusnya karena yang pertama Skyhub pindah ke sejumlah web. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yang beberapa di antaranya itu diblokir di sejumlah negara. Nah, seperti itu. Itu tentang Skyhub. Ini adalah dunia Skyhub. Kita lihat bahwa Iran menempati posisi pertama sebagai pengguna Skyhub tertinggi di dunia, yakni mencapai 2,6 juta orang. Selanjutnya diikuti oleh China, yang ketiga India, yang keempat Rusia sendiri, dan kita Indonesia berada di posisi ke-9. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada data 15 publisher yang paling sering diunggah. Yang pertama tentu saja ada Elsevier melalui papernya yaitu full scale modal wind turbine test comparing second excitation with wind excitation. Nah, itu. Yang kedua ada Springer, yang ketiga IEEE, dan selanjutnya ada American Chemical Society dan lain-lain gitu ya. Nah, ini emang kalau bisa saya katakan itu Elsevier tuh lengkap, baik dari jurnal untuk engineering, jurnal untuk sains, sosial, itu banyak ya di Elsevier. Terus kalau saya pendapat pribadi sih, saya lihat untuk tampilan artikel yang dipublikasi pada Elsevier itu baik dan cukup enak dibaca. Itu menurut saya dibanding yang lainnya gitu ya. Next. Nah, pada kali ini saya akan memakai dua software, yaitu yang pertama Mendeley dan kedua FastViewer. Keduanya ini bersifat gratis ya, bisa kita unggah di situsnya masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini saya memakai Mendeley Desktop. Selain Mendeley Desktop tuh ada lagi sih satu lagi namanya tuh Mendeley Web. Mendeley Web. Lanjut. Mendeley. Nah, Mendeley itu dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi gitu ya, yang diluncurkan oleh Mendeley Ltd untuk memudahkan penulis dalam mengelola referensi atau literatur.
Mendeley dikembangkan di London pada tahun 2007. Seperti itu. Next. Nah, mengapa Mendeley? Mendeley itu berfungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan sitasi dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik dalam mengekstrak informasi dan format data kepustakaan. Juga sebagai jaring sosial yang mendukung kolaborasi gitu ya. Nah, dalam pengalaman saya menggunakan Mendeley, kita itu dapat mengedit katalog jurnal yang bisa dibilang tidak lengkap itu. Kayak misal tidak ada tidak ada asal institusi atau mungkin judulnya itu tidak sesuai gitu antara jurnal yang atau antara artikel yang ada di Mendeley atau yang kita baca. Ada juga yang tidak sesuai tahunnya. Nah, itu tuh bisa kita edit seperti itu. Yang selanjutnya, nah, Mendeley ini ditujukan untuk menuliskan sumber rujukan secara nyata dalam sebuah karya tulis yang merupakan suatu bentuk pengakuan atas ide dan pendapat orang lain. Itu. Ini dilakukan sebagai sarana kejujuran intelektual yang sudah semestinya kita junjung dan dijaga sehingga menjadi iklim dan budaya yang berkembang dalam dunia akademis. Itu. Nah, sebenarnya bukan Mendeley saja sih untuk kita mensitasi itu ada software lain gitu atau ada web lain yang dapat membantu kita dalam melakukan citasi itu seperti Zotero, EndNote, RefWorks gitu. Mungkin ada yang bayar sih di antara yang tadi saya sebutkan tadi. Next, mungkin kita langsung ke tutorial dulu ya. Oke, pertama-tama kita mulai dari kita mengunduhi transisi kita akan jurnal jadi kita bayar kita berbayar gitu ke dan itu sangat kita banyak untuk melakukan untuk misal kita tuh ingin membuat skripsi itu pasti daftar pustaka kita itu banyak dan gak mungkin kita semuanya beli gitu kan kayak gitu sudah ini analysis of electricity demand yang isinya itu intinya itu mungkin membahas mengenai ketahanan listrik pada masa pandemi gitu. Bagaimana cara orang produksi listrik pada masa pandemi dan perbedaannya dengan sebelum masa pandemi. Ini salah satunya mungkin karena background saya teknik elektro. Nah, ini kita pakai contoh ini dan kita salin alamat DOI-nya sini. Nah, terkait mengenai artikel yang sudah saya unduh, kita bisa langsung karena artikelnya sudah kita langsung membuka Mendeley-nya. Nah, sebelumnya tuh kita dapat sebelum masuk ke menu ini gitu ya, kita tuh harus login terlebih dahulu menggunakan akun email kita dan password tentunya. Habis itu kita bisa mengakses Mendeley dengan gratis. Kita bisa add files.
Nah, ini yang tadi. Sorry, di sini. Kalau dokumen, kita dapat yang telah kita undi. Ini filenya. Nah, seperti itu. Mungkin di sini juga saya akan menjelaskan sedikit fitur-fiturnya dari Mendeley ini. Nah, pada bagian yang saya tunjuk pada panah di sini, kita dapat melihat berbagai tipe-tipe artikel, tipe-tipe hal yang dapat kita citasi. Nah, pada kasus kali ini, saya menggunakan jurnal artikel gitu ya. Nah, kita dapat mengatur sendiri apakah ini tuh sebagai report atau mungkin sebagai apa lagi? Mungkin jurnal artikel ya yang paling sesuai dengan ini. Autorsnya bisa dapat kita edit dan apabila kita menemukan judul yang tidak sesuai antara di Mendeley dan juga di sini, kita dapat mengeditnya gitu supaya sesuai dan enak dilihat ketika kita memasukkan ke Microsoft Word. Di sini lengkap, ada penerbit, ada abstrak, halaman yang disitasi. Ini harusnya halaman yang disitasi ya. DOI, ISSN, semuanya ada. Untuk selanjutnya, kita dapat mengelompokkan berbagai jurnal atau artikel yang sudah kita unduh tuh ke folder. Misal kita webinar. Ini adalah yang sudah saya unggah, yang folder yang sudah saya buat selama ini. Tadi itu namanya Abu Rayas. Analisis ini ya. Copy add. Clear. Oke. Nah, ini webinar kali ini kita menggunakan jurnal ini sebagai percobaan. Nah, untuk kita dapat mengurutkan dokumen itu sebagai berdasarkan tabel atau berdasarkan citasi yang muncul ketika kita kutip di Microsoft Word. Belum muncul. Seperti ini. Nanti itu ketika kita kutip di Microsoft Word, maka akan muncul kayak gini. Kita kembalikan lagi ke table. Pada kali ini menggunakan tipe pengutipan edisi ke-7. Mungkin teman-teman di sini ada yang cara pengutipannya tuh berbeda gitu. Mungkin ada yang memakai Chicago atau IEEE atau yang lainnya. Ini biasanya tergantung pada asal institusi masing-masing gitu. Ingin menggunakan format yang mana. Kalau kampus saya sendiri menggunakan APA edisi ke-7. Itu. Terus oke. Udah kita dapat lagi ya. Nah, mungkin ada sedikit keenakan juga sih kita menggunakan Mendeley. Kalau di komputer kita tidak menginstal aplikasi pembuka PDF semacam Adobe atau Foxit Phantom PDF, kita dapat menggunakan Mendeley sebagai aplikasi yang membuka PDF kita. Mendeley ini cukup ringan, hanya 50 MB.
tidak seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, kita coba kutip. Misal saya ingin mengutip yang ini. Hmm, Misal saya ingin mencoba mengutip yang ini. Nah, kita sebelumnya tuh kita tuh harus menginstal plugin yang ada Mendeley ke Microsoft Word gitu. Di sini di menu tools kita dapat menginstalnya. Dapat mensinkronisasi antara data yang di Mendeley dengan yang di Microsoft Word. Seperti itu. Dari jurnal yang seperti tadi ini. Nah, otomatis eh, ketika kita menginsert bibliografi, kita akan langsung otomatis akan langsung terupdate melalui Mendeley-nya sendiri gitu ya. Seperti ini. Itu lalu bagaimana kita ingin mengutip, misalnya kita ingin mengutip suatu program komputer. Misal tugas saya nih, tugas mesin listrik, di mana ini tuh ada script MATLAB ke sini ya. Misal kutip, ini script atau program komputer yang mana kita dapat membuat entry secara manual, menambahkan entry secara manual, data secara manual. Karena tadi kasusnya adalah program, maka kita dapat memilih ini. Judulnya yaitu kasus nomor 2 mesin listrik. Misal ya, autornya adalah saya sendiri. 2022. Jadi itu yang lain-lainnya dapat diisi, dapat disesuaikan. Seperti itu. Lalu kita ke Microsoft Word ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya karena tadi saya mengutip langsung dulu, sebenarnya tidak boleh ya. Kita harus memparafrase kembali apa yang telah kita copy ini tuh, kita harus diubah kembali kata-katanya supaya tidak terdeteksi oleh tools plagiat seperti Turnitin gitu. Karena mengcopy seperti ini saja dengan mencantumkan nama penulisnya itu masih terdeteksi sebagai plagiarisme. Jadi kita harus tetap mengubahnya jadi kata-kata kita sendiri. Seperti itu. Ini ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Create backup. Iya, seperti itu. Hmm. Nah, karena tidak semua data dicantumkan pada pada
pada daftar pustaka dapat memilih gitu apa yang akan kita cantumkan di daftar pustaka kita. Misal saya ingin mencantumkan negara negara asal kita membuat menerbitkan jurnal tersebut, ISBN, ISSN, nanti akan muncul sendiri gitu. Akan muncul sendiri pada daftar pustaka yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Next, mungkin ya kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai fast viewer. Lanjut. Kita tunggu fast viewer membuka aplikasi. Sembari kita menunggu, kita dapat melanjutkan sedikit materi itu mengenai apa itu fast viewer. Nah, apa itu fast viewer? Fast viewer adalah software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti artikel jurnal, mengelompokkan judul, mengelompokkan nama pengarang, penulis, nama publikasi, dan lain sebagainya. Software ini biasa digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik untuk menghasilkan database bibliografi utama dan menghasilkan visualisasi yang canggih dengan pelabelan visual. Itu. Nah, bibliometrik sendiri itu merupakan metode matematika dan statistika yang kita pelajari untuk mengidentifikasi pola-pola yang dimana itu dalam penggunaan literatur atau publikasi itu biasanya sebagai bahan analisis mengetahui perkembangan dari zaman ke zaman. Seperti itu. Next. Mengapa fast viewer? Nah, hal ini dilakukan untuk mencari gap penelitian baik dari segi autor, judul, analisis kata kunci, membandingkan metode penelitian, hasil, dan membandingkan penelitian sejenis. Dan banyak pengelompokan data lainnya yang bisa kita lakukan dengan fast viewer. Gitu. Yang kedua, kita dapat melakukan pengelompokan data dan melakukan mapping serta analisis bibliometriknya. Nah, jadi misal saya ingin melakukan sebuah penelitian mengenai electricity demand trend during COVID-19. Bagaimana ketahanan dan keandalan listrik pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari situ tuh saya ingin tahu bagaimana pola konsumsi listrik masyarakat tuh dari sebelum pandemi dengan ketika masa pandemi itu seperti apa? Apakah beban listriknya akan naik? Apakah penggunaan listrik masyarakat naik atau justru malah menurun? Seperti itu. Lanjut. Bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya itu kita pertama-tama tuh dapat mengumpulkan data berdasarkan tahun-tahun tertentu. Nah, karena saya tadi ingin membuat suatu penelitian mengenai electricity demand trend during pandemi COVID-19, otomatis tahun yang kita sortir atau tahun yang kita masukkan itu tahun 2020, 2021 dan 2022. Kenapa? Karena
di bawah tahun 2020 tentu saja COVID belum ada kan. Otomatis kita tidak dapat tidak dapat istilahnya tuh kita tidak dapat mengutip atau bisa saja mengutip, cuman kita itu gak dapat penelitian serupa mengenai electricity demand trend seperti itu. Data yang kita ambil tuh bisa berupa dari Scopus, Dimensions, PubMed, dan Google Scholar. Untuk Scopus sendiri saya tidak menggunakan Scopus karena Scopus itu berbayar ya, harus langganan juga. Biasanya Scopus digunakan oleh dosen-dosen di kampus. Pada kali ini saya akan menggunakan Dimensions. Dimensions. Nah, cara membuat petanya nantinya dengan mengeksplor hasil penelusuran dari database Scopus, PubMed, Dimension, Google Scholar ke format CSV atau RIS atau format mapping manager lainnya. Itu. Kita mulai ya. Kita mulai untuk mencari data karena kita itu sih ini dimensions. Tampilan dari dimensions kita mencari login terlebih dahulu karena saya login dapat langsung itu mungkin ya. Nah, dapat melihat publikasi mengenai topik electricity. Kita dapat lihat udah di mana artikel ini di publik. Kita lihat karena awal mukanya COVID, kita dapat kita dapat mengeks berbagai metadata yang ada ini kita dapat save export. Kita mengekspornya sebagai pemetaan bibliotrik menggunakan yang ini. Next, kita ekspor. Nah, proses ekspornya itu sedang diproses. Kita dapat masuk ke menu export center. Yang tadi kita unduh sudah masih diproses ya, kita dapat data yang sudah saya unduh ya, yang ini data unduh open create. Nah, ini adalah tampilan dari software
as viewer seperti ini. Kita ke menu create, lalu membuat base peta menggunakan data bibliografi. Yang di dalamnya itu adalah koresponden authorship, kata kunci, citasi, dan bibliografi coupling, dan lainnya. Kita memakai data yang ini. Kalau memakai data yang ini, tidak, karena formatnya tidak sesuai, kita pakai yang ini. Nah, kita memakai data yang berasal dari dimension. Jadi yang ini, kita pakai yang create data from bibliographic database files. Next, dimension. Download sebentar. Dimension yang ini 14, 17, 22. Oh, data yang ini. Next. Kita sesuai atau tidak kompatibel format filenya, ini si Foursquare itu tidak mau membaca nantinya. Nah, ini dapat menganalisis authorship, citation. Authorship itu data-datanya terdiri dari pengarang, organisasi, dan negara. Citasi itu berasal dari publikasi, jurnal, organisasi, dan negara. Bibliografi coupling, publikasi, jurnal, pengarang, dan juga negara. Citation, publikasi, jurnal, dan pengarang. Nah, untuk soal citation ini biasanya hanya menggunakan penulis pertama. Seperti itu. Next. Nah, kita dapat memetakan unit of analisisnya berdasarkan referensi atau sumber atau pengarang. Nah, perhitungannya itu bagaimana? Untuk perhitungannya sendiri, untuk full counting itu akan menghitung apa adanya. Jadi, misal metadata yang telah kita simpan tadi akan dihitung semuanya gitu. Kalau fractional counting itu tuh akan menghitung berapa jumlah koresponden author dalam sebuah dokumen yang diuji. Kayak gitu. Mungkin kita ini dasar authorship countries. Coba ya kita data yang ini. Maksimum countries per dokumen. Next. 25. Oke. Nah, minimum number of documents of country itu berapa? Kalau kita mengambil 2, tentu saja akan semakin banyak negara yang akan muncul di pemetaan. Nah, semakin tinggi, maka akan semakin sedikit negara yang melakukan publikasi. Kita misal akan mengambil 3. Ini dokumen. Next.
Nah, akan ada 79 negara yang muncul dalam data ini. Next, nah ini. Nah, datanya berdasarkan data saya muncul muncul negara sebagai negara yang paling banyak mempublikasikan topik mengenai electricity demand trend, di mana terdapat 800 dokumen, 9.000 sitasi, dan 345 keterkaitan dengan penelitian serupa. Seperti itu. Nih, seperti itu. Kita akan nah, karena kita melihat bahwa Cina merupakan negara dengan jumlah publikasi terbanyak mengenai topik ini, maka akan muncul dengan lingkaran atau bulatan yang paling besar. Yang kedua ada Amerika Serikat. Itu. Nah, garis-garis ini dapat dijelaskan sebagai hubungan antar topik dengan kapasitas penyerapan dari segi judul artikel atau kata kunci biasanya. Jadi ini adalah kaitan antar negara mengenai topik-topik penelitian. Jadi kita dapat melihat kaitan antar negara seperti itu. Nah, untuk overlay visualization, kita dapat melihat bahwa diterbit pada tahun 2020 di Amerika Serikat dan negara-negara yang bulatannya itu berwarna ungu. Nah, untuk 2020 pertengahan kita dapat melihat China. Untuk 2021 kita mendapatkan data Bangladesh, Oman, dan juga Pakistan sebagai yang mempublikasikan data topik penelitian yang mengenai electricity demand trend. Itu. Nah, ini analisis densitas. Kita ketahui negara mana yang menjadi pusat perhatian mengenai topik ini. Biasanya semakin detail, semakin detail tuh biasanya akan semakin khawatir itu. Okay. Itu data yang dapat kita dapatkan melalui Fastware. Bisa mencari data lain selain negara. Next, korespondensi. Nah, kita autos. Next, ada 9.000 orang yang melakukan penelitian di bidang ini. Next. Nah, ini. Muntasir Mursyid merupakan pengarang yang mempublikasikan terbanyak gitu ya. Ada 19 dokumen yang dipublikasikan, 526-nya disitasi oleh orang-orang, dan 12 keterkaitan dengan istilahnya. Nah, dari 77 items dalam koneksi satu dengan yang lainnya, besar diantaranya dapat 18 item. Nah, untuk yang tidak terkoneksi, untuk penulis-penulis yang tidak terkoneksi, apakah akan kita masukkan ke dalam mapping atau tidak? Nah, kalau saya mengatakan yes, saya akan tetap mencantumkan penulis-penulis yang tidak memiliki keterkaitan dengan yang lainnya.
Nah, seperti ini. Ini penulis stop ini. Mungkin ini kelihatannya tidak semua penulis ini masih sama dengan yang tadi ya. Analisis oke. Okay. Okay. Seperti itu. Kalau ingin menggunakan data lainnya bisa dicoba juga memakai Dimensions atau apabila kalian berlangganan Web of Science dan Scopus, kalian boleh menggunakan data dari Scopus dan Web of Science ya. Seperti itu. Kita dapat save file. Save. Oh, bentar. Screenshot aja deh. Nah, kita dapat menyimpan hasil kita dengan format gambar PDF juga bisa. Misal webinar. Ya. Seperti itu. Mengenai Foursquare, kita lanjutkan ke PPT. Next. Nah, saya akan mencoba contoh penelitian lainnya yang berjudul a Bibliometric Analysis of Trend in Solar Cooling Technology. Bagaimana kita melakukan analisis bibliometrik mengenai penelitian di bidang pendinginan berbasis tenaga matahari atau tenaga surya. Nah, ini tuh judul artikel ya. Saya mengambil judul artikel di Elsevier dan ini judulnya dan ini data-data penelitian mereka. Kita dapat kalau kita memakai Foursquare kita dapat melihat data-data. Sepertinya ini bukan dibuat oleh Foursquare, tapi penelitinya yang membuat datanya, namun dibuat tren atau grafik menggunakan oleh si penulisnya. Nah, kita melihat tren publikasi dari tahun ke tahun dalam teknologi pendinginan basis matahari. Nah, biasanya kalau tren penelitian itu biasanya tergantung masalah yang sedang dihadapi oleh global atau dunia. Mungkin kita dapat melihat tahun 2005 itu lagi tinggi-tingginya mengenai penelitian ini, lalu tahun sekitar 2008 turun lagi. Mungkin biasanya kalau meningkat itu masyarakat global itu khawatir dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil dan pencarian dan ingin mencari solusi energi berkelanjutan seperti itu. Nah, ini sumber informasi mengenai pengumpulan metadata. Kita dapat melihat bahwa artikel merupakan dokumen yang paling banyak yang muncul dalam informasi mengenai penelitian teknologi pendinginan. Seperti itu. Next. Ini adalah 20 negara teratas. Dengan analisis Foursquare dapat ditemukan ada 95 negara yang melakukan penerbitan artikel ilmiah mengenai pendinginan berbasis surya. 14 negara lainnya berkontribusi dengan masing-masing satu artikel. Nah, kita dapat melihat China sebagai negara paling banyak menerbitkan. Itu TC ini adalah keterangannya. TPC jumlah total publikasi, SCP adalah publikasi negara tunggal, MCP itu publikasi kolaborasi berbagai negara, TC adalah total kutipan, dan H-index itu untuk menghitung, kalau tidak salah itu menghitung bagaimana suatu jurnal itu reputasi gitu ya. Biasanya semakin tinggi H-index itu
semakin bagus. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini statistik penulis. Sangat masuk akal bahwa China sebagai negara paling banyak menerbitkan. Muncul juga uang yang berasal dari China ini sebagai penulis yang paling banyak mempublikasikan mengenai penelitian tentang pendinginan berbasis energi matahari. Seperti itu. Kalau boleh saya jelaskan tuh pendinginan di sini tuh maksudnya lebih ke teknologi pendinginan seperti kulkas atau teknologi pendinginan yang mesin penyimpan, mesin pendingin atau mesin penyimpanan yang berbasis kalor tapi sebagai mesin pendingin seperti itu. Nah, tapi sumbernya itu menggunakan energi matahari dan itu bisa dan itu nyata. Ini 20 penulis teratas tadi adalah Huang. Next. Dan ini adalah statistik jurnal. Nah, terdapat 748 sumber yang berhubungan dengan teknologi pendinginan berbasis surya. Nah, kita dapat melihat bahwa data jurnal Applied Thermal Engineering merupakan jurnal dengan publikasi terbanyak di topik ini. Hampir mewakili 7% dari total artikel yang didapatkan dari metadata. Seperti itu. Nah, ini kita salah satu yang bisa kita lakukan dengan Foursquare yaitu melakukan analisis kata kunci. Yang dimana apabila misal dalam jurnal mengenai cooling system berbasis teknologi pendingin surya, tentu saja kata kunci yang paling utama adalah absorption atau penyerapan energi matahari gitu kan. Nah, dalam konsep ini biasanya itu kita menemukan kata kunci yang mirip-mirip atau serupa. Di sini misal absorption chiller, absorption cooling, dan absorption refrigeration disajikan sebagai absorption itu. Nah, warna simpul dari biru ke kuning merupakan variasi rata-rata tahun kemunculan. Nah, misal biru itu berarti ada di kisaran tahun 2000 orang-orang menggunakan kata kunci absorption. Untuk tahun 2015 yang warna kuning, orang-orang sudah mulai maju nih, sudah mulai ke photovoltaik, sudah mulai energi analisis dan lainnya. Seperti itu. Ini 10 kata kunci teratas. Sepertinya salah ya ini. Cara orang mencari judul solar thermocooling gitu ya. Orang mencari judul penelitian yang serupa tuh judulnya solar thermocooling. Ini yang paling banyak. Next. Nah, ini statistik institusi yang mengenai teknologi pendinginan berbasis energi surya. Kita dapat melihat Shanghai Jiaotong University sebagai bulatan terbesar dan penyumbang artikel terbanyak di penelitian ini. Dan Shanghai ini dilihat dari garis ini sepertinya telah berkolaborasi dengan berbagai universitas. Dilihat dari garisnya. Nih, ada NUS, Dalian Univ Techno, Shanghai, ada Univ Nottingham, Hong Kong, Tianjin, Hong Kong Polytechnic, dan Southeast University. Seperti itu. Next. Nah, ini lembaga penelitian paling produktif. Masih mirip-mirip dengan yang tadi. Yang pertama, di posisi pertama tentu saja ada Universitas Shanghai Jiaotong. Ini data-data seperti ini dapat kita peroleh dari Fast Viewer gitu ya. Seperti itu. Next. Nah,
Mungkin itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya boleh dipersilakan berdiskusi. Hmm, ya boleh yang ingin bertanya ya. Silakan. Kalau misal ada yang kurang jelas mungkin perkenalkan sama topik tadi. Raise hand atau mungkin mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin kalau tidak ada dapat saya tutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Mengupload mengupload tadi di ini saya sampaikan tadi. Hmm, Oke, apabila mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhirinya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dapat manfaat bagi kita semua sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, oke. Boleh live ya teman-teman. You are currently the only person in this conference.